Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Getar dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keberkahan dan juga naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Getar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Tak terasa Ramadan sebentar lagi akan beranjak dari tahun ini. Maka tentulah kita harus menunggu untuk menyambut Ramadan di tahun berikutnya jika Allah masih memperkenankan umur kepada kita. Pada akhir proses dari ibadah Ramadan, umat Islam mengenal suatu hari raya yang dinamakan dengan Idul Fitri. Lantas, pernahkah kita bertanya atau menanyakan tentang apa sebetulnya Idul Fitri itu? Atau apa makna Idul Fitri yang sesungguhnya? Sahabat Getar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri setidaknya dapat mencakup 3 pengertian. Pengertian pertama atau makna yang pertama, Idul Fitri sebagai makna untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Mengapa Idul Fitri dikaitkan dengan bersyukur kita kepada Allah? Karena tentulah Idul Fitri merupakan momen proses setelah kita berjuang selama 1 bulan penuh. Maka tentulah kita merasakan timbul rasa-rasa empati, timbul rasa-rasa simpati, timbul rasa-rasa dalam diri kita untuk menahan dahaga dan juga haus, menahan dahaga dan juga lapar. Maka tentulah momen Idul Fitri ini adalah momen untuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Pun tanpa momen Idul Fitri, kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah SWT. Akan tetapi pada momen Idul Fitri ini, tentulah kita harus lebih memperhatikan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Apakah kita sudah menjadi abdan syakura? Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ataukah kita masih kufur? Maka tentulah pertanyaan ini perlu ditanya dalam diri kita masing-masing. Sahabat Getar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna yang kedua yaitu makna Idul Fitri sebagai makna kemenangan. Bagaimana tidak, Idul Fitri tidak dikaitkan dengan kemenangan. Sedangkan proses yang kita lalui selama 1 bulan penuh adalah proses menahan diri kita dari gejolak keinginan semata. Biasanya kita kalau haus dan lapar tinggal mengambil minum dan makan. Kita akan mengenyangkan perut kita. Kita akan menuruti semua nafsu, menuruti semua keinginan dari diri kita. Pun dalam momen ini juga, kenapa dinamakan momen kemenangan? Karena kita sudah berhasil berperang melawan diri kita sendiri, setidaknya dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Maka, jikalau kita berhasil untuk menahan hal-hal tersebut, untuk menahan lidah kita, menahan mulut kita, menahan mata kita, menahan telinga kita, dan menahan seluruh indera kita dan juga anggota tubuh kita, insya Allah kita disebut sebagai seorang pemenang yang dapat merayakan hari kemenangannya di momen Idul Fitri. Sahabat Getar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
makna yang ketiga atau makna yang terakhir, yaitu makna Idul Fitri sebagai makna kembalinya diri kita kepada fitrah kita. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia, kita mengakui, kita menyadari bahwa diri kita tidak sepenuhnya sempurna. Diri kita banyak sekali melakukan hal-hal yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang diridhoi, tapi juga mungkin banyak melanggar hal-hal yang menjadi batasan Allah SWT. Maka dengan proses kita di bulan Ramadan untuk berpuasa, untuk menahan diri kita, untuk saum, maka itu merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita, dan juga proses pengembalian lagi diri kita menuju fitrahnya yang awal. Karena fitrah kita dari awal, sejak bayi adalah fitrah kesucian. Maka tentulah di momen Idul Fitri ini, yang semoga Allah menerima segala bentuk usaha dan ibadah kita di bulan Ramadan ini, semoga diri kita, jiwa kita, fisik kita kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ini, izinkan saya mengucapkan dan juga mendoakan kepada kita semua agar Allah senantiasa menerima seluruh perbuatan kita, menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini terkhususnya dan di bulan-bulan lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kebaikan Ramadan Bunyan Peduli. Bunyan Peduli memiliki 4 pilihan program kebaikan selama bulan Ramadan. Di antaranya, Pasar Bahagia Yatim Duafa, Gerakan 151 Beasiswa Penghafal Al-Quran, Peduli Palestina, dan Bingkisan Guru Ngaji dan Dai Pedalaman. Sudah siap jadi agen kebaikan? Yuk ikuti program kebaikan Ramadan bersama Bunyan Peduli.